Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Saya di sini akan menyampaikan bab 9 yaitu keamanan informasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman diharapkan untuk memahami tujuan pembelajaran kali ini agar kita lebih paham lagi materi yang disampaikan. Oke, lanjut aja. Yang pertama ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian, di mana sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemprotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional. Selanjutnya ada keamanan informasi. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyelenggaraan pihak yang tidak berwenang. Di dalam tujuan keamanan informasi itu ada 3, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan juga integritas. Yang pertama, kerahasiaan itu melindungi data informasi dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Yang kedua ada ketersediaan, menyediakan data dan informasi sediaan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga ada integritas, di mana memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Aktivitas menjaga sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau ISM. Sedangkan aktivitas menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau BCM. CIO adalah orang yang tepat dalam memikul tanggung jawab keamanan informasi. Selanjutnya ada ancaman, di mana segala sesuatu yang membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman informasi pada kenyataannya bisa berupa ancaman internal serta eksternal dan dapat bersifat tidak sengaja maupun disengaja. Yang pertama ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal yang paling mendalam akan sistem tersebut. Internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan saja tetapi juga pekerja temporer. Ancaman internal lebih sering jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal lebih mendalam. Yang kedua ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan yang disengaja dilakukan dengan tujuan mencelakai. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditujukan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Selanjutnya ada jenis keamanan, itu ada virus, program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan sektor lain. Yang kedua ada worm atau cacing, tidak dapat mereplikasikan dirinya ke dalam sistem tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang selanjutnya ada Trojan horse, tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tetapi si pengguna yang menyebarkannya sebagai sebuah perangkat. Yang kedua ada adware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Terakhir ada spyware, yaitu menampilkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya ada risiko. Definisinya yaitu sebagai potensi output yang tidak diharapkan dan pelanggaran keamanan informasi akan ancaman keamanan informasi, di mana risiko tersebut ada 4 jenis, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga adalah penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Selanjutnya modifikasi yang tidak terotorisasi. Oke, selanjutnya ada persoalan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukan perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit yang sekali pakai, yaitu kartu sekali pakai ini bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan. Selanjutnya ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama,
memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. Yang kelima, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Yang kedelapan, yaitu memantau akses data dengan ID unik. Yang kesembilan, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang kesepuluh, sebagai peraturan penguji sistem keamanan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Pendefinisian risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak dapat diklarifikasi menjadi dampak yang parah, yaitu membuat perusahaan bangkrut. Ada dampak signifikan yang menyebabkan kerusakan biaya yang signifikan, atau dampak minor yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan terjadi dalam operasional yang dilaksanakan. Selanjutnya, kebijakan keamanan informasi itu terdiri dari 4 fase, yaitu fase yang pertama, inisiasi proyek, fase yang kedua, penyusunan kebijakan, fase yang ketiga, konsultasi dan persetujuan, fase yang keempat, kesadaran dan pendidikan, yang fase kelima ada penyebarluasan kebijakan. Selanjutnya, pengendalian, di mana pengendalian dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, pengendalian informal. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Selanjutnya, pengendalian teknis. Pengendalian akses, yaitu pengendalian akses dilakukan melalui 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Lalu ada sistem detektif gangguan, yaitu mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Yang ketiga ada firewall, di mana berfungsi untuk penyaringan dan penghalangan yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan dan internet. Yang keempat yaitu pengendalian kriptografis, di mana data informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Yang kelima ada pengendalian fisik, dilakukan dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota. Yang keenam, meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya, biasanya memilih daftar panjang pengendalian teknis. Selanjutnya, ada pengendalian formal, di mana pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan. Selanjutnya ada pengendalian informal. Pengendalian ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Selanjutnya, dokumen pemerintahan dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi. Contohnya, BS 7799 milik Inggris, BSI, IT, Baseline Protection Manual. Selanjutnya ada COBIT. Selanjutnya ada GISSP. Selanjutnya ada ISF, Standard of Good Practice. Peraturan pemerintah ini ada standar keamanan komputer pemerintahan Amerika Serikat, Undang-Undang Anti Teroris, Kejahatan dan Keamanan Inggris atau ACSA. Selanjutnya ada sertifikasi profesional, ada 3 yaitu konsorsium, sertifikasi keamanan sistem informasi internasional, lalu ada asosiasi audit sistem dan pengendalian, lalu ada institusi SANS. Selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditujukan operasional setelah menjadi gangguan sistem informasi. Yang pertama ada rencana darurat, yang kedua ada rencana cadangan, yang ketiga ada rencana tata cara penting. Sekian dari saya. Apabila ada saran